Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sue Ying sedang bermeditasi dengan tenang di atas batu apung besar dengan aliran spasial terdistorsi yang berputar di sekelilingnya. Dengan banyak harta berharga yang memelihara garis keturunan yang disediakan oleh Ibu Tua Ying San dan Markis Ardenfire, garis keturunan kosong Sue Ying yang awalnya diencerkan menjadi lebih terkonsentrasi. Tapi tetap tipis. Namun demikian, Rana Sue Ying telah mencapai tahap yang mendalam, dan dia mampu mengaktifkan garis keturunan kekosongan yang bersembunyi di tubuhnya dengan mudah. Hong gelombang. Garis keturunan kekosongan menjadi diaktifkan pada tingkat yang lebih dalam. Pada saat itu, ini memungkinkan transformasi kualitatif di setiap partikel. Mereka adalah perubahan yang terjadi dalam struktur partikel. Ini terjadi ketika pembudidaya meningkatkan dari alam kelahiran asal ke alam persatuan. Dengan peningkatan level tubuhnya ini, wajar jika sebuah fenomena tercipta di mana energi dunia sekitarnya diserap dengan panik. Pagoda Dewa Kekosongan dibangun untuk budidaya, namun lubang hitam yang dalam bentuk pusaran telah terbentuk di dalamnya. Semua energi dunia yang masuk kemudian dilepaskan dari lubang hitam sebelum akhirnya diserap ke dalam tubuh Sue Ying. Setelah beberapa saat kemudian, tubuhnya menerobos ke alam Unity. Saya bisa mulai mengolah tubuh suci awan selatan, Sue Ying mengungkapkan ekspresi ekstasi. Tubuh suci awan selatan adalah teknik kultivasi tubuh yang disertai dengan gaya suci 12 awan selatan. Sue Ying tidak berani berkultivasi sebelumnya ketika dia pertama kali berlatih di gaya suci 12 awan selatan, karena dia harus segera masuk ke alam Unity setelah itu. Hua, hua, hua. Melambaikan tangannya, setumpuk tanah hijau tua ditempatkan di atas batu besar di depannya. Sue Ying mulai melepaskan teknik budidaya tubuh suci awan selatan. Saat dioperasikan, tanah hijau tua ini mulai memancarkan bintik-bintik cahaya hijau yang memasuki tubuh Sue Ying. Tubuh suci awan selatan ini dianggap sebagai teknik pemurnian tubuh puncak bahkan di 6 negara kuno yang besar. Satu-satunya kekurangan yang dimilikinya adalah kemewahannya. Untuk melatih teknik ini, pembudidaya harus menyerap banyak esensi berharga. Ide di baliknya adalah untuk memperlakukan tubuh seperti senjata harta karun rahasia, dan memperbaikinya. Itu relatif lebih mudah untuk menyempurnakan senjata harta karun rahasia karena jiwa akan terlibat saat mengasah tubuh, membuatnya penting bagi seseorang untuk berhati-hati saat melakukannya. Bahan yang dibutuhkan jauh lebih menuntut, dan nilainya secara alami akan lebih mahal. Tunggu sampai aku menjadi lebih kuat. Pada saat itu, saya dapat bergantung pada diri saya sendiri untuk mendapatkan lebih banyak kristal kosmos. Mengandalkan Markis Ardenfire dan Ibu Tua Ying San tidaklah cukup. Sue Ying memahami hal ini. Markis Ardenfire hanyalah raksasa primal chaos biasa, jadi berapa banyak harta yang bisa dia miliki? Ibu Tua Ying San memiliki lebih banyak kekayaan, tetapi berapa banyak yang bisa dia hasilkan setelah memberikannya kepada keturunannya? Pada akhirnya, Sue Ying harus bergantung pada dirinya sendiri. Tentu saja, itu akan cukup untuk mengandalkan bantuan dari klan Ying San selama tahap awal. Ini adalah manfaat menjadi bagian dari klan. Mereka yang tidak memiliki latar belakang yang baik harus mempertaruhkan hidup mereka untuk mendapatkan sumber daya yang cukup. Tanpa sumber daya yang cukup, kultivasi akan menjadi 100 hingga 1000 kali lebih sulit. Terutama ketika mengolah sistem yang keras seperti hukum dan sistem misteri yang mendalam. Setengah bulan kemudian, Sue Ying meninggalkan pagoda Dewa Kekosongan. Dia mendongak, hanya untuk melihat kepingan salju melayang turun. Ini turun salju, Sue Ying merasa terkejut. Apa? Tian Yizi menatap pangeran klan mereka dengan kaget. Pemuda tampan ini saat ini sedang memancarkan aura yang mengejutkan di alam Unity. Kesatuan alam, sudah 8.000 tahun? Hanya 8.000 tahun? Tian Yizi tidak berani percaya. Bagi Void Gods, 8.000 tahun hanyalah tidur siang. Sudah lama saya tidak menemani ibu. Penatua Tian, ayo pergi, kata Sue Ying. Ai, Tian Yizi buru-buru menjawab. Dua serigala awan aliran hitam di sampingnya juga linglung, meskipun mereka segera bergegas ke Sue Ying. Weng! Arai yang menyelimuti markisdom besar juga merasakan aura Sue Ying,
yang mana roh Arai melaporkan ini ke atas ke Markis Ardenfire. Markis Ardenfire sedang menikmati anggur sendirian di samping danau. Kepingan salju terlihat jatuh dari langit. Kakek Markis, seorang gadis dengan sopan berkata dari samping. Bagaimana masalah tentang senjata harta karun rahasia? Markis Ardenfire dengan acuh tak acuh berkata, dia tidak ditipu kan? Sebelumnya, dia diberitahu tentang bagaimana Sue Ying menghabiskan total 10 juta kristal kosmos untuk membeli harta rahasia. Pada saat itu, dia merasa bahwa Sue Ying benar-benar ditipu. Hanya harta rahasia yang memenuhi syarat sebagai kelas atas yang bernilai di atas 10 juta kristal kosmos. Apa yang akan diketahui oleh seorang pemuda yang baru berusia 8.000 tahun tentang harta rahasia? Markis Ardenfire marah pada saat itu. Dia merasa bahwa pihak lain telah memasang jebakan untuk skema pada Sue Ying karena dia memiliki kristal kosmos. Tetapi mengetahui bahwa itu adalah toko atas nama seorang murid dari klan Yin Surgawi, giok mengalir Yin Surgawi, Markis Ardenfire tidak terburu-buru untuk berkobar. Sebagai gantinya, dia mengirim seseorang untuk menyelidiki seluruh masalah dengan jelas. Gadis itu dengan hormat menjawab, senjata itu adalah tombak. Itu ditemukan oleh beberapa ahli Unity 15 tahun yang lalu ketika mereka berada di luar bertualang di sisa-sisa kuno. Mereka bahkan berkelahi dan membunuh satu sama lain. Pada akhirnya, mereka akhirnya kembali ke kota dan menjual tombak itu ke toko milik Celestial Yin Flowing Jade dengan harga 3 juta kristal kosmos. Pada saat itu, toko tersebut bahkan mengalami pembunuhan oleh orang lain, meskipun mereka beruntung untuk bertahan hidup. Pada saat itu, tentara api bersemangat kami bahkan telah mengirim tentara untuk menangkap mereka dan menginterogasi apa yang terjadi. Kerutan Markis Ardenfire menghilang setelah mendengarnya. Toko-toko yang terletak di pasar barang berharga semuanya kecil. Bagi mereka yang bersedia membeli tombak ini dengan harga 3 juta kristal kosmos, dan bagi Sue Ying untuk membelinya dengan harga 10 juta kristal kosmos, tidak akan membuat Sue Ying kehilangan banyak. Selama itu bukan skema, Markis Ardenfire tidak akan pernah campur tangan. Tubuh tombak itu luar biasa. Sayang ujung tombaknya hilang dan ditambahkan setelah itu. Gadis itu berkata, itulah mengapa itu dijual dengan harga ini. Pangeran Sue Ying seharusnya tidak menderita kerugian. Markis Ardenfire mengangguk. Juga, kami telah menyelidiki identitas tamu dengan Master Pavilion Chun Yufeng yang memiliki konflik dengan Pangeran Sue Ying di jalan. Gadis itu berkata, dia dipanggil Qian Gan Sue dan bukan seseorang yang terkenal. Dia hanya orang yang melakukan bisnis teduh. Markis Ardenfire dengan lembut mengangguk. The Misty Cloud Pavilion adalah tempat pemborosan uang yang paling signifikan. Sudah sewajarnya melakukan transaksi bisnis di luar hukum. Terus amati dia. Markis Ardenfire dengan dingin memerintahkan. Menjadi orang yang memegang otoritas terbesar di Ardenfire City, dia pasti akan mengirim orang untuk memperhatikan para ahli yang memiliki latar belakang luar biasa. Ya, gadis itu mengakui. Markis Ardenfire memegang cangkir anggurnya. Dia minum secangkir lagi sebelum ekspresinya berubah. Tuan, Pangeran Ying San Sue Ying telah menerobos ke alam persatuan. Sebuah suara langsung terdengar oleh telinganya. Hah? Markis Ardenfire tiba-tiba berdiri, menyebabkan gadis di sampingnya terkejut melihat kakek Markis dari klannya. Kesatuan alam, dia memasuki dunia Unity. Markis Ardenfire terkejut sekaligus gembira. Dia dengan bersemangat bergumam pada dirinya sendiri, baru 8.000 tahun dia menerobos ke alam Unity? Itu adalah kecepatan yang mengerikan. Dalam keadaan normal, mereka yang dilahirkan di alam kelahiran asal harus menghabiskan 10 juta tahun sebelum mereka melangkah ke alam persatuan. Leluhur tua tidak salah dalam kata-katanya. Mata Markis Ardenfire menyala. Dia sangat gembira, Pangeran Sue Ying ini dipaksa lahir sebelum waktunya, namun potensinya tetap besar. Sangat mungkin untuk menggali lebih banyak potensi darinya. Memberinya harta yang memelihara garis keturunan itu memang pilihan yang tepat. Bahkan jika Sue Ying tetap dalam pembuahan, dia akan tetap berada di dalam rahim ibu selama beberapa ratus hingga ribuan tahun sebelum keluar di alam persatuan. Perbedaannya sekarang adalah dia hanya menghabiskan 10 kali waktu untuk mencapai alam Unity. Markis Ardenfire merasa puas.
Jumlah orang yang berada di alam persatuan selama kelahiran dapat dihitung dengan jari dalam sejarah negara awan selatan. Semuanya dengan mudah menerobos ke alam primal chaos, dan dua bahkan menjadi raja yang diberikan. Bahkan jika Sue Ying lahir prematur, dia mencapai alam persatuan dalam 8.000 tahun. Periode yang 10 kali lebih lama ini tidak terlalu menjadi masalah. Meskipun demikian, dia masih sedikit terpengaruh oleh kelahiran prematur. Markis Ardenfire tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum, tapi dampaknya tidak besar. Hahaha, sepertinya saya akan memiliki ahli primal chaos lain di Ardenfire Markisdom saya. Petik 2. Meskipun Sue Ying pasti akan menjadi markis yang diberikan di masa depan dan membuka Markisdom sendiri, hubungannya dengan Markis Ardenfire tidak akan pernah berubah. Bagaimanapun, Sue Ying termasuk dalam garis keturunan Markis Ardenfire. Sebenarnya, Markis Ardenfire adalah kakeknya. Aku harus segera melaporkan ini ke leluhur tua. Markis Ardenfire buru-buru mengirimkan berita ini kepada ibu tua Yingsan. Sue Ying saat ini menemani ibunya Rong Xinglan dan saudara perempuannya. Mereka saat ini sedang mengobrol sambil makan. Rong Xinglan merasa gembira karena putranya akhirnya meninggalkan kultivasi tertutup setelah lebih dari 6.000 tahun. Dia belum pernah melihat putranya sejak saat itu. Saat ini, dia adalah seorang bangsawan, jadi masuk akal jika dia bisa memerintahkan para pelayan dengan perintah, meminta mereka untuk menyajikan makanan lezat untuk mereka nikmati. Meskipun berkultivasi itu penting, anakku, tidak perlu terlalu melelahkan dirimu sendiri. Rong Xinglan tersenyum, ibu mungkin tidak mengerti banyak hal. Tetapi saya telah membaca beberapa buku tahun ini dan memahami bahwa mengolah hati itu penting untuk mengamankan masa depan yang cerah. Pada akhirnya, Nak, Anda telah mengalami terlalu sedikit hal. Petik 2. Anak ini mengerti, Sue Ying dengan patuh menjawab. Rong Xinglan terkikik bahkan lebih cemerlang. Dia sangat menyukai putranya, namun tidak berani mengganggunya karena takut mempengaruhi masa depannya. Dia hanya bisa melihat dari samping. Tapi identitasnya saat ini tidak lagi sama. Dia memiliki banyak harta sekarang, dan dengan mengandalkan sistem kultivasi garis keturunan, dia dengan cepat menerobos ke alam dewa sejati. Tanpa memiliki batas umurnya, dia secara alami menjadi lebih tenang dan lebih tenang. Sue Ying. Sebuah suara terdengar di seluruh tempat. Rong Xinglan dan Yingsan Si Yue semuanya terkejut. Siapa yang berani mengganggu kediaman gua Sue Ying? Sue Ying juga menoleh. Hanya untuk melihat dua sosok saat ini terbang di atas. Salah satunya secara alami adalah Markis Ardenfire. Dia berdiri dengan patuh di belakang seorang nenek tua. Nenek tua itu sedang tersenyum pada Sue Ying. Markis Ardenfire meraung, "Mengapa kamu tidak menyapa leluhur tua?" Sue Ying menyapa leluhur tua. Sue Ying segera membungkuk dengan sopan. Rong Xinglan dan Yingsan Si Yue keduanya sangat terkejut. Hanya ada satu orang di seluruh klan Yingsan yang memenuhi syarat untuk disebut leluhur tua, dan itu adalah ibu tua Yingsan yang legendaris. Mereka berdua segera berdiri dari kursi mereka dan berlutut di samping. Berdiri, ibu tua Yingsan melambaikan tangannya. Rong Xinglan dan Yingsan Si Yue keduanya berdiri. Ibu tua Yingsan kemudian berjalan ke bangku dan duduk. Markis Ardenfire berdiri di sisinya. Ibu tua Yingsan kemudian mulai mengamati Sue Ying. Anak muda ini masih muda, namun dia telah menembus ke alam Unity. Ardenfire tidak mengatur markisdomnya dengan baik, membuatmu dipaksa untuk lahir sebelum waktunya. Ibu tua Yingsan terkekeh, beruntung kamu bisa mencapai alam persatuan dalam 8.000 tahun. Meskipun kelahiran prematur Anda mungkin telah memengaruhi potensi Anda, itu tidak besar. Aku berterima kasih atas harta yang dianugerahkan oleh leluhur tua dan kakek markis. Sue Ying menjawab. Itu hanya bahan eksternal. Yang lebih penting adalah potensi luar biasa Anda. Ibu tua Yingsan melambaikan tangannya, menyebabkan gelang terbang, berkultivasi dengan benar. Dengan bakat Anda, tidak sulit bagi Anda untuk mencapai ranah primal chaos. Saya berharap raja secara pribadi dapat menjadikan Anda raja yang diberikan suatu hari nanti. Tidaklah cukup untuk mencapai standar itu hanya dengan mengandalkan garis keturunanmu. Yang Anda butuhkan lebih banyak adalah mengkultivasi hati Anda, mendapatkan lebih banyak pengalaman, dan melembutkan diri Anda dengan baik.
Markis Ardenfire terkejut ketika mendengar itu. Raja yang diberikan? Seseorang harus melewati tingkat ke-9 pagoda Yuan Dewa untuk memenuhi syarat untuk itu. Ibu tua Yingsan mengangguk. Dia hanya mengajukan permintaan yang ambisius. Menurutnya, Sue Ying kemungkinan akan mencapai alam primal chaos setelah berkultivasi selama beberapa waktu. Tetapi sulit untuk mencapai posisi raja yang diberikan. Seseorang harus memiliki alam hati yang dalam. Bahkan jika garis keturunan lebih berharga, itu sama sekali tidak terkait dengan hati kultivasi. Seseorang masih harus meredam dirinya sendiri. Sue Ying mencapai tingkat ranah, hatiku sebagai dunia, di kehidupan sebelumnya, dan itu tidak mudah. Sue Ying pasti akan melakukan yang terbaik. Sue Ying mengangguk. Dia mengambil alih gelang itu, memperbaikinya dan memeriksa isinya. Hatinya tidak bisa membantu tetapi melompat pada saat berikutnya. Ada setumpuk kristal kosmos di dalamnya, dan setelah menyapunya, Sue Ying memastikan bahwa ada 50 juta kristal kosmos. Jumlah yang luar biasa. Kultivasi dengan baik. Juga, kristal kosmos sangat berharga. Anda harus memikirkan masa depan ketika Anda membeli sesuatu. Markis Ardenfire melemparkan harta penyimpanan juga. Sue Ying secara alami menerimanya dan memeriksanya. Ada 8 juta kristal kosmos yang ditempatkan di dalamnya. Menambahkannya, Markis Ardenfire telah memberinya total 10 juta kristal kosmos. Itu adalah beban yang cukup besar bagi Markis Ardenfire. Sue Ying secara alami menerima mereka. Menjadi murid dari klan Yingsan, dia bersedia menerima manfaat ini. Di masa depan, dia pasti akan mengambil peran dengan tanggung jawab besar untuk klan. Ini adalah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh Ibu Tua Yingsan dan Markis Ardenfire. Apa? Ibu Tua Yingsan memiliki keberuntungan seperti itu? Salah satu keturunannya benar-benar menerobos ke alam persatuan hanya dalam 8.000 tahun setelah lahir? Guru, saya pernah mendengar bahwa kultivator bernama Yingsan Sue Ying dipaksa melahirkan setelah hanya menghabiskan 15 tahun di dalam rahim. Klan Yingsan telah segera menyediakan sejumlah besar harta yang memelihara garis keturunan untuk digunakan anak muda itu. Baru kemudian dia menerobos ke alam persatuan dalam 8.000 tahun. Petik 2. Sepertinya akan ada markis lain di klan Yingsan di masa depan. Nenek tua dari klan Yingsan itu kemungkinan besar menyeringai sampai mulutnya terpelintir. Berita ini menyebar seperti api di semua organisasi kuat di Southern Cloud Nation. Mereka juga mengukir nama ini, Yingsan Sue Ying, dalam pikiran mereka karena sudah pasti baginya untuk menjadi markis yang diberikan di masa depan. Dan di dalam Ardenfire City, Chan Yuyan Zhen, yang telah bersembunyi di rumah yang diatur oleh putranya, menjadi linglung begitu dia menerima berita, apa? Putra dari wanita rendahan itu menerobos ke alam persatuan hanya dalam 8.000 tahun? Hampir pasti baginya untuk menjadi markis yang diberikan di masa depan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Akankah dia mengingat permusuhan ini dan membunuhku di masa depan begitu dia menjadi markis yang diberikan? Di tengah awan hitam yang luas, sebuah istana kuno bisa terlihat samar-samar di dalamnya. Di dalam istana, sosok besar dengan tanduk bengkok hitam duduk bersila di dalam. Tubuhnya dikelilingi oleh aura hitam yang dingin. Kamu mengatakan bahwa pemuda bernama Yingsan Sue Ying adalah murid dari klan Yingsan, Ardenfire Marquisdom? Laki-laki berotot dengan tanduk bengkok hitam itu berkata dengan nada yang dalam. Matanya yang berwarna darah melihat ke bawah. Guru, murid ini yakin. Sebenarnya, Yingsan Sue Ying adalah putra dari putra kedua Markis Ardenfire, Yingsan Laihu. Seorang pria berjubah merah di bawahnya dengan hormat menjawab. Markis Ardenfire? Pria jangkung dan berotot itu terus berbicara dengan nada yang dalam, siapa yang mengira dia akan sangat beruntung? Laki-laki berjubah merah dengan patuh tetap diam. Dia jelas tentang betapa kentalnya permusuhan gurunya dengan Markis Ardenfire. Dia bahkan bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua intelijen mengenai Marwick Ardenfire. Di dalam Ardenfire City di dalam Misty Cloud Pavilion. Pavilion Misty Cloud membentang di area yang cukup luas dan tertutup kabut. Tempat ini seperti fantasi, di salah satu kediaman yang sedikit lebih tersembunyi. Siapa yang mengira bahwa Pangeran Sue Ying telah menembus ke alam persatuan hanya dalam 8.000 tahun?
Pria gemuk itu duduk di sana. Dia membiarkan keindahan melayani dia dan memberinya makan buah-buahan. Ekspresinya sangat serius. Dia tidak pernah melepaskan pikirannya untuk merebut gadis bernama Yan Yu itu. Itu adalah iming-iming pil yang selalu dia impikan. Chun Yufeng sampah itu. Pria gemuk itu menggertakkan giginya. Chun Yufeng bahkan telah menyetujui lamarannya sebelumnya. Tetapi setelah Sue Ying menerobos ke alam Unity, Chun Yufeng langsung menolaknya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak akan lagi berpartisipasi dalam urusan ini. Lagi pula, mengapa pihak lain menyinggung keberadaan yang pasti akan menjadi markis yang diberikan di masa depan? Chun Yufeng tidak sebodoh itu. Laki-laki gemuk itu menjadi terkejut. Semua orang mundur. Laki-laki gemuk itu berdiri. Ya, keindahan di sekitarnya semua patuh keluar. Laki-laki gemuk kemudian dengan cepat memasuki ruang budidaya di kediaman ini. Itu benar-benar aman di dalam dan telah mengisolasi semua teknik kepanduan dari dunia luar. Laki-laki gemuk bahkan membawa harta yang bisa menghalangi metode seperti itu. Weng! Pada saat itu, sosok ilusi muncul di samping pria gemuk itu. Dia tidak lain adalah sosok tinggi dengan tanduk hitam bengkok. Sosok ini saat ini tertutup kabut hitam. Qian Gansue menyapa Tuan. Laki-laki gemuk itu segera berlutut. Dia bersujud kepada pihak lain dalam ibadah. Apakah kamu tahu yang bernama Ying San Sue Ying? Murid klan Ying San yang menerobos ke alam persatuan hanya dalam 8.000 tahun setelah lahir? Sosok tinggi dengan tanduk bengkok hitam berkata dengan suara dingin. Saya tahu dia, pria gemuk itu segera menjawab. Saya mengizinkan Anda untuk memobilisasi tenaga kerja dari kota ke-12. Anda dapat menggunakan semua kristal kosmos yang ada. Bunuh Ying San Sue Ying itu untukku dengan kecepatan tercepat. Sosok tinggi dengan tanduk bengkok hitam dengan dingin menyatakan. Bunuh Ying San Sue Ying? Laki-laki gemuk itu sedikit terpana. Sosok tinggi dengan tanduk bengkok hitam menatapnya. Laki-laki gemuk itu segera menjawab, ya, Tuan, tolong yakinlah. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Jangan kecewakan aku. Kalau tidak, Anda tahu konsekuensinya. Suara sosok tinggi dengan tanduk bengkok hitam itu lembut, namun itu membuat pria gemuk itu gemetar ketakutan. Itu adalah ketakutan yang berasal dari hati. Ya, aku pasti akan membunuhnya. Pria gemuk itu menambahkan. Markis Ardenfire, mata berwarna darah dari sosok tinggi dengan tanduk bengkok hitam itu dipenuhi dengan niat membunuh penuh, karena aku tidak bisa membunuhmu. Pertama-tama aku akan melenyapkan keberadaan Primal Chaos di masa depan di Markis Dommu. Kamu pasti akan menjadi gila karenanya, haha. Angka itu secara bertahap menghilang. Baru kemudian laki-laki gemuk itu berdiri. Dia menelan ludah dan menekan jantungnya yang berdebar kencang. Pikiran mulai berpacu di benaknya. Dia mengerti bahwa tidak mungkin baginya untuk tidak mematuhi tuannya. Memikirkan konsekuensinya saja sudah membuat merinding. Untungnya, Ying San Sue Ying baru saja menerobos ke alam Unity. Saat ini, dia seharusnya hanya bisa mengerahkan kekuatan di Istana Dewa Yuan tingkat pertama atau kedua. Satu-satunya hal yang merepotkan untuk membunuhnya adalah kenyataan bahwa Ardenfire Markis Dom pasti akan menempatkan sumber daya terbaiknya untuk melindunginya. Laki-laki gemuk itu menggertakkan giginya, Tuan juga mengizinkan saya untuk mengerahkan tenaga kerja dari kota ke-12, dan menggunakan semua uang saku yang Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.